Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saifullah dengan NIM 04318904 dari UPJ Bandung. Di sini saya akan praktikumkan tugas rekaman jaringan di mana saya harus mengkonfigurasikan NAT offload dan juga VPN set to set sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuka filenya yang diberikan dari kampus. Dan setelah saya panduan, di sini saya suruh cek dulu topologinya. Setelah saya cek, di bagian atas ini adalah keluarga dengan IP 30 yang kiri atas, yang bawah yaitu dengan keluarga IP address-nya itu 10. Karena di router 1 ini dia di versionet 0-nya itu dengan IP 30 yang kiri atas, sedangkan yang bawahnya versionet 1 itu adalah 10. Lalu untuk menghubungkan antara routernya adalah serial 010 yaitu 50.1. Nah, untuk bagian kanan yaitu si web servernya itu menggunakan IP address 20.5, sedangkan yang FTP-nya itu adalah 20.10. Jadi ini yang sebutkan adalah keluarga 20. Dan routernya pun menggunakan versionet-nya adalah 20.1, sedangkan untuk serialnya untuk menghubungkan antar routernya adalah 50.2. Di sini saya harus mengkonfigurasikan overload-nya. Sebelumnya di sini tuh tidak terkoneksi antara bagian kiri dan juga bagian kanan. Ini saya coba dulu. Tuh, keluarga yang 10 bagian kiri atas tidak terkoneksi kepada bagian 20 web server. Nah, ini akan mencoba mengambil salah satunya. Dengan ini hasilnya bahwa sebelah kiri tidak terkoneksi ke sebelah kanan. Kita cek pada router sebagai router satunya, PCLI-nya, apakah ada masalah atau tidak. No IP di sini sesuai tadi yang saya jelaskan, setnya 30, 10, 50 sampai N, berarti di router 1 itu aman. Kita cek di router 2-nya. Di sini sama 20 dan juga 50. Nah, sini ditemukannya ACL atau firewall, di mana sebuah opsi yang memblokade IP yang lain untuk masuk kepada IP-nya, kelompoknya. Jadi, IP sebelah kiri tidak bisa terhubung ke IP kanan karena di routernya sebagai penghubungnya itu dibuat peraturan untuk tidak bisa mengaksesnya. Caranya, kita akan buka dulu. Nah, ini itu si akses listnya itu harus dikasih no. No semua dari baris pertama sampai ke baris terakhir. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita tes. Pada ini dulu, kita ambil yang tadi kan yang atas kan, coba yang bawah. Hasil lagi deh. Tadi kan timeout. Kita coba. Nah, sekarang terhubung bagian IP kelompok 30 ke kelompok 20. Kita coba yang lainnya. Kita PC2.
Ini pun terhubung. Coba kita tes dengan tes IP-nya. Nah, FTP-nya maaf. Oke, berhasil. Kita coba dengan URL-nya juga. 916820. Nah, ini terhubung. Di NAT, setahu saya jika lihat panduannya, setelah saya menghubungkannya itu, saya harus mengkonfigurasi si router pertama untuk membuat fungsi NAT itu kan adalah kan itu publik, yang asalnya itu publik. Jadi nanti kalau pakai NAT itu agar sembunyi, karena kan router pertama itu adalah ini kan tadi. Jadi gini hasilnya, kita coba aja tuh. Kita masuk ke freeze dulu aja. Ini tuh. Ini NAT inside. Nah, maksud saya kenapa ini NAT inside? Di F10-nya inside, terus di F1-nya juga inside, terus di serialnya kenapa outside? Karena nanti kan fungsinya NAT seperti ini. Bentar. Nah, ini kan fungsinya NAT seperti ini. Bentar, tadi ini deh. Ini fungsi NAT-nya. Net start. Nah, ini. Nah, terhubung. Kita coba di servernya. Kita stop. Nah, kita coba balik lagi sini. Nah, seperti ini. Kita stop lagi. Nah, ini tuh fungsi next itu kita bisa mengetahui siapa aja yang masuk ke web server. Sini kita bisa lihat jelas, yaitu adalah kelompoknya 30, yaitu komputer PC0. Nah, di sini di praktikum ini saya itu harus membuat di mana untuk yang bagian atas kelompok 30 itu masih terlihat seperti barusan, sedangkan nanti untuk yang ini yang kelompok 10 di web server itu akan tertutup atau terhalangi yang nanti hasilnya bakal oleh router 1 ini. Jadi kita kayak gitu. Kita kecil dulu. And terus sorry. Serial no, no, pin-nya itu adalah outside. Outside exit arrows accessories start with permit 192.168 titik 10
Nah, ini sudah. Sekarang kita coba yang ini saja. Nah, ini kita lihat di di webnya, netstart. Nah, ini sesuainya IP-nya tadi 30.5 untuk PC1. Kita coba untuk kelompok yang 10-nya, kita coba di PC4. Oke. Nah, kalau yang tadinya kelompok 30 akan tetap teridentifikasi karena memang tadi aksesnya memang untuk kelompok 30 memang untuk tetap terlihat. Sedangkan untuk kelompok yang 10 karena ditutup, jadi yang ditampilkan adalah IP address yang terhubung yaitu router 1. Router 1 punya IP kan 50.1. Jadi mereka itu tertutup oleh routernya 50.1. Jadi itu adalah praktikum konfigurasi untuk NAT. Di sini analisis saya bahwa praktikum ini itu fungsinya itu untuk mendemonstrasikan bagaimana NAT dapat menghemat IP publik dan secara efektif menyembunyikan topologi internal di balik satu alamat global atau inside global address, dan ini sangat penting untuk keamanan dan efisiensi jaringan. Sekian untuk soal nomor 1, dan saya akan lanjut ke soal nomor 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas 2 keamanan jaringan, di mana saya akan melakukan praktikum konfigurasi VPN site-to-site. Saya pun sudah menganalisis dan mengecek topologinya, jadi saya telah menempatkan jaringan informasi IP-nya. Nah, di sini kita akan memasang dulu security-nya. Masukin listen. Nah, seperti yes.
Kita reload. Oke, nah sambil menunggu kita masuk ke router 2. Di sini kita hanya menggunakan router 1 dan router 2. Router 3 hanya sebuah kayak fasilitasnya saja, mempunyai fungsi menghubung. So, yes, terus. Nah, sambil menunggu, ini sedang di reload, jadi sedang booting dulu. Setelah beres, nanti kita akan mengecek. Oh ya, ini R1-nya dicek, kan sudah beres. Kita lihat versinya. Apakah sudah terpasang lisensinya? Nah, ini sudah terpasang. Sudah terpasang. Kalau sudah terpasang, kita tes koneksi. Yang tadinya kan belum terhubung karena kita lihat sudah terkoneksi. Ping 1. Nah, sudah terkoneksi. Kalau sudah, kita cek dengan perintah tracer, kita tracker. Ini hasilnya. Di mana si PC0 ini ke PC1, dia itu terhubung melalui router 1, ini router 1, lalu router 3, 10.10, 10.1, lalu ke router 2, 10.2, lalu ke PC1. Nah, nanti kalau kita pasang VPN, hasilnya akan seperti berikut. Sekarang kita pasang VPN-nya. Sini saya pun sudah ini untuk tidak kelamaan. Nah, sudah. Kita pasang juga ke router 2. Nah, ini sudah terpasang. Lalu kalau sudah terpasang, kita tes lagi. Nah, ini sudah terkoneksi kembali. Kita tracker lagi. Apakah hasilnya akan sama? Nah, hasilnya sudah terlihat bahwa sekarang PC komputer kosong ke komputer 1 itu tidak melewati router 3, melainkan di tengah-tengah ini antara router 1 dan router 2
menambah jalur baru yang sehingga komputer 0 ini itu terkoneksi melalui router 1, lalu melewati router 3, tidak melalui router 3, jadi langsung ke router 2, dan yang terakhir adalah PC1. Jadi si komputer 0 itu langsung ke router 1, router 2 langsung yang berujung pada komputer 1. Seperti itu. Itu adalah hasil dari VPN ya. Itu adalah tes konfigurasinya. Dan saya akan coba mengecek apakah VPN sudah aktif atau belum. Seharusnya sudah, karena ini pun sudah berjalan dengan baik. Kita lihat pada ini, router satunya. Nah, di sini sudah aktif. Kan? Lalu juga kita akan lihat IPsec-nya. Nah, status pun sudah aktif. Memang tadi sudah terkoneksi dengan baik, berjalan dengan baik, jadi harus sudah terpasang, sudah aktif. Begitulah tugas 2 konfigurasi VPN site to site. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Sekian dan terima kasih.